koalisi atau oposisi, Rabu 27 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di forum. Bung Ahmad Basarah yang jaketnya udah ganti ke merah. Ya. Ganti topik ketua DPR pakai seragam merah. Ketua DPR ganti topik ya. Karena tanya Pak betul Bung Basarah, ada operasi atau gerilya gitu yang mengotak-atik Undang-Undang MD3 sehingga kans PDIP menjadi ketua DPR menjadi terganjal. Sejauh ini PDI Perjuangan masih cukup punya optimisme dan positive thinking ya. Bahwa kita semua menganut paham demokrasi yang nomokrasi. Demokrasi yang berdasar atas hukum. Dan di atas demokrasi dan hukum itu ada etika. Maka pada hari ini kami percaya bahwa seluruh partai politik yang ada di parlemen menjunjung tinggi etika politik itu. Di mana Undang-Undang MD3 existing pada hari ini, Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, mengatur ketentuan bahwa Ketua DPR dan para wakil Ketua DPR diambil dari keanggotaan fraksi dari partai politik mulai dari pemenang pemilu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi pemenang pemilu pertama menjadi Ketua DPR, pemenang pemilu terbanyak keempat berikutnya, 1, 2, 3, 4 berikutnya menjadi para wakil Ketua DPR. Sistem ini diambil dengan pendekatan proporsionalitas, dengan asumsi suara rakyat, kedaulatan rakyat, mandat rakyat yang diberikan kepada partai politik menjadi tiket bagi partai politik itu untuk memimpin lembaga parlemen. Dengan kata lain, kalau partai politik ingin mendapatkan pimpinan di lembaga parlemen, maka berjuanglah, bekerjalah sehebat-hebatnya di tengah rakyat untuk mendapatkan dukungan dan suara rakyat. Hasil itu kemudian dikonversikan menjadi pimpinan DPR Republik Indonesia. Beda lagi dengan MPR, Mas Budiman. Pengalaman kami di 2019, ketika kami punya Ketua DPR, Mbak Puan Maharani, dan punya Presiden Joko Widodo, pada waktu itu Presiden yang bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kita kemudian menimbang, apakah Ketua MPR perlu kami ambil? Tapi kemudian kami berpikir bahwa kita tidak boleh menjalankan sistem demokrasi the winner take all. Yang menang ambil semua. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi gotong royong. Maka dengan kesadaran kami mendukung Golkar, Pak Bamsud pada waktu itu menjadi Ketua MPR. Maka terjadilah komposisi Ketua DPR dari pemenang pemilu, para wakil ketuanya dari pemenang pemilu kedua dan berikutnya, kemudian Ketua MPR dan para wakil ketua disepakati dengan prinsip musyawarah mufakat dan memberikan Partai Golkar sebagai Ketua MPR RI. Saya kira ini adalah sistem hukum dan politik yang sudah kita pakai yang menurut saya sangat baik untuk kita pertahankan dan tidak ada urgensinya untuk kita melakukan revisi Undang-Undang MD3 apalagi setelah pemilu itu selesai. Undang-undang yang diberlakukan secara surut saya kira itu tidak memenuhi prinsip keadilan. Tapi khawatir kalau peristiwa 2014 kemudian terjadi lagi, diubah undang-undangnya sehingga... Ya memang itu satu nokta hitam ya, saya pernah menyebutnya sebagai nokta hitam dalam demokrasi kita. Pada waktu itu PDI Perjuangan harus menanggung risiko dari keputusannya mengusung dan mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia. Bersama Pak JK pada waktu itu. Pak Budiman tahu pada waktu itu pileg lebih dahulu dari pilpres, tidak seperti di 2024 ini. Pada saat pileg pertama kami menang pemilu pada waktu itu, kemudian baru pilpres. Setelah kami menang, kemudian blok kerjasama politik yang waktu itu disebut dengan Koalisi Merah Putih, kami menyebutnya dengan Koalisi Indonesia Hebat, kemudian mengusulkan revisi Undang-Undang MD3 dan merubah sistem pemilihan ketua dewan dari yang otomatis dari pemenang pemilu menjadi pemilihan dengan sistem paket. Maka sejak saat itulah terjadi dalam sebuah negara demokrasi yang bangsanya mengaku bangsa yang demokratis, pemenang pemilu tidak dapat menjadi pimpinan DPR MPR, apalagi menjadi ketua DPR. Beruntung di ujung masa pengabdian DPR RI 2014-2019, saya menyebutnya ada satu kesadaran bersama untuk kemudian memperbaiki kekeliruan itu dan akhirnya di ujung masa pengabdian DPR MPR 2014-2019, tepatnya di 2018, Undang-Undang MD3 kembali direvisi. Ada 4 kali perubahan revisi Undang-Undang MD3 pada waktu itu, Mas BDM, dan akhirnya di tahun 2018 unsur dari PDI Perjuangan di DPR dan MPR RI masuk ke unsur pimpinan. Mas Utut Adianto menjadi wakil ketua DPR RI dan saya menjadi wakil ketua MPR RI. Oke, baik. Mas BDM. Bang Doli,
Betul nggak sih memang ada operasi atau gerilya-gerilya untuk mengutak-atik MD3 sebetulnya? Kalau ditanya sama kami nggak ada. Nggak ada. Karena kami sedang konsentrasi juga menunggu keputusan final dari proses pemilu yang belum selesai. Yang belum selesai kan sekarang kursi. Dan perlu diingat bahwa ukuran kemenangan pemilu dan nanti juga yang berkaitan dengan undang-undang MD3 itu bukan suara tapi kursi. Gitu. Makanya tadi misalnya tadi Bang Taslim mengatakan ada 8 DPR. Ini kan bisa, kami juga ada 5 gitu. Nah ini kan masih tunggu dulu ya. Masih ada kemungkinan perubahan hasil kursi. Makanya sampai sekarang kenapa KPU belum mengumumkan, karena yang menjadi ukuran pemenangan pemilu itu adalah kursi. Nah makanya saya juga agak kaget kemarin sekjennya Bang Basara ini marah-marah sama Golkar gitu kan. Malah kita nggak tahu apa-apa nih. Nah, nyebut-nyebut misalnya ke tahun 2014. Gak marah-marah lah, cuma nitip pesan aja sama Titip pesan. Ya, tapi kan bilang apa namanya haus kekuasaan lah segala macam gitu loh. Kita loh kenapa nyampe ke sana gitu kan? Kita masih nunggu prosesnya. Jadi menurut saya kalau Golkar ya, saya kira kami selama ini kan berusaha untuk membangun image baru Golkar. Dan alhamdulillah cukup diterima masyarakat, makanya kami sekarang memperoleh suara penambahan yang cukup signifikan, dan oleh karena itu kami juga terima kasih pada rakyat Indonesia. Nah soal nanti komposisi di DPR, sekarang kita sudah punya undang-undang MD3 dan kami menghormati itu. Jadi kalau pada akhirnya nanti sekarang kami sudah mengakui kalau dari segi suara ya, jadi kami menganggap dalam pertarungan boleh berikhtiar sekuat-kuatnya ya. Tapi kalau kemudian sudah ketemu hasil ya, kita semua pengen juara 1. Kalau misalnya kemudian kita dapat juara 2, juara 3, ada juara 1-nya ya kita hormati gitu. Nah sekarang hasil 20 Maret yang menjadi perolehan suara tertinggi PD Perjuangan, kita hormati, kita salut gitu, dan Golkar mengakui dalam posisi nomor 2. Nanti kita lihat hasil kursinya kayak apa gitu loh. Bisa berubah ya. Oke, Bung Habib dulu. Bung Habib, kalau Bung Habib gimana? Apakah memang kalau katakanlah PDIP kemudian menjadi ketua umum DPR gitu, apakah kemudian juga ada kekhawatiran program-program dari Pak Prabowo nggak berjalan gitu? Ada nuansa seperti itu nggak sih sebenarnya? Kayaknya enggak. Jadi kalau saya lihat soal MD3 ini yang berkembang kemarin hangat, memang dinamik, sangat dinamik, dan selalu adanya muncul pas selesai pemilu dekat-dekat pengambilan hak kekuasaan di parlemen. Ini biasanya kayak gitu. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan mengaruhi proses pemilihan pimpinan soal revisi undang MD3 ini. Kemarin itu menarik ketika MPR semua ada wakil ketua. Ini kayaknya menarik nih kalau kita cuma 8 semuanya wakil ketua MD3-nya diganti. Di DPR ya? Tidak cukup 5 gitu. Jadi sampai periode ke-5. Jadi biar aja sampai ke-8 jadi wakil ketua DPR semua, misalkan PDI pimpin atau PDI masih pimpinan. Kita kebagian semua. Nah, itu lebih. Jadi wakil ketuanya 7 ya? Lebih menarik ya. Sama aja ke MPR. Itu patut dijadikan usulan yang menarik. Semuanya koalisi tuh. Bukan usaha koalisi, dapat hak untuk jadi wakil ketua DPR. DPR itu kan kontrol ya, kontrol yang menarik. Jadi kalau semuanya kebagian perwakilan itu juga lebih menarik itu. Jadi PKS akan memperjuangkan itu. Moga-moga kalau ada kesempatan dibuka pintu perubahan, cakep itu. Ya. Usulan yang cukup menarik ya. Tapi satu hal yang tadi saya bilang, saya ada 3 itu catatan saya. Pertama, adanya residu sisa-sisa dari Pilpres ya. Pasca konsultasi Pilpres pasti masih ngebekas nih, habis pergantian kemarin nih. Ya, saya yakin sisanya masih akan terbawa sampai Senayan nih. Jadi yang dari MK, yang nanti sampai ke Senayan terbawa lagi. Bisa jadi di soal MD3 nanti. Yang kedua, perubahan kekuatan Senayan. Ada partai yang kursinya bertambah dan ada juga yang kursinya berkurang. Ya, ini akan sangat mengaruhi kondisi Senayan. Ya, kita lihat aja jumlah besok nih, berapa bulan ke depan. Ketiga, adanya kemungkinan perubahan arah politik nasional, misalkan kemungkinan PDIP yang bisa saja berada di oposisi dan beberapa perubahan kondisi lainnya. Jadi kondisi ini masih cair lah, masih cair. Tetapi saya sangat tertarik
kalau memang terbuka pintu MD3 dicolek-colek, masukkan semua wakil ketua DPR. Itu saya pikir cantik itu. Cantik itu. Jadi semua kebagian wakil ketua sehingga bisa mendapatkan suara hak untuk kontrol atau untuk budgeting, untuk legislasinya sama posisinya. Oke, baik. Bung Wiyadi, jadi kalau memang katakanlah terlepas Bang Doli mengatakan kursi DPR-nya seperti apa, kalau katakanlah PDI Perjuangan kemudian menjadi ketua DPR, kekhawatiran dari Pak Prabowo apakah program-programnya nggak jalan atau gimana sebetulnya? Saya kira itu tidak menjadi suatu permasalahan karena bagaimanapun juga memang DPR ini kan parlemen yang memang mengontrol pemerintahan dan siapapun itu tidak ada suatu masalah bagi kami. Ya kan, bagi Pak Prabowo. Dan kita juga melihat bahwa apa yang sudah terjadi saat ini adalah suatu sistem demokrasi yang cukup sehat bagi kita semua. Jadi kekhawatiran itu tidak ada karena bagaimanapun juga kan dari awal sudah disampaikan bahwa Pak Prabowo memang berteman dan kita dari Partai Gerindra juga di DPR kita berteman dengan semua. Jadi dalam sistem parlemen dan kita juga dengan di DPR saya kira komunikasi cukup baik dan ini merupakan modal daripada bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu siapapun yang menjadi ketuanya bagi kami tidak ada masalah. Dan mungkin juga bagaimanapun juga Pak Prabowo kan selalu menganut bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah ini kan kalau kita semuanya berteman kan kita bisa menjalankan daripada program-program pemerintah itu tidak menjadi sesuatu hambatan. Oke, baik. Memang ada isu soal MD3 tapi juga ada isu soal hak angket, ada juga transaksi soal kabinet. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemilu 2024, ada 8 partai politik yang lolos ke DPR RI lewat pemilu